Bab 536. Kengerian senjata Dao Alam. Warrior yang ingin melakukannya, tetapi Irene An menghentikannya. Irene An berkata, ada master kerajaan Dinghan dari alam kaisar tingkat 9 di luar. Di sini, dia tidak bisa dibunuh. Mendengar ini, warrior yang mengangkat bahu, lalu menatap Julian Luo yang muram, dan berkata, Julian Luo, tahukah kamu? Aku benar-benar meremehkanmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dunia ini bisa memilih seseorang sepertimu menjadi raja manusia. Julian Luo terkekeh pelan dan berkata, metode agitasi yang buruk, apakah aku menghina gelar raja manusia atau tidak, itu bukan giliran kamu untuk mengomentari. Aku tahu kamu ingin bertarung dengan aku, jangan khawatir, aku akan membiarkan keinginan kamu terwujud. Terwujud. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan berkata, Julian Luo, kamu terlalu menghargai dirimu sendiri. Aku hanya ingin membunuhmu, bukan berduel denganmu, mengerti? Wajah Julian Luo muram, dan matanya memancarkan niat membunuh. Warrior yang tidak peduli dengan Julian Luo, berbalik untuk melihat Irene An, dan berkata, tadi leluhurmu menyuruhku untuk menjauh darimu, apa maksudnya? Dia takut kamu akan menculikku, kata Irene An pelan. Warrior yang menggerakkan mulutnya, menyeringai, dan berkata, leluhurmu benar-benar lucu. Dia malu. Menculik Irene An. Dia mau saja, tetapi apakah itu mungkin? Pada saat ini, orang tua berjubah Tao muncul di depan warrior yang dan Irene An. Lelaki tua itu memandang Irene An dan berkata, gadis muda, aku mengumumkan bahwa kamu telah lulus ujian. Kamu tidak perlu ikut ujian lagi. Ayo, ikut aku menerima warisan pendekar suci Liu Yun. Wajah orang tua berjubah Tao tenang, tapi hatinya girang seperti kuda yang berlari kencang. 6 macam konsepsi niat, dan semuanya adalah tingkat ke-9. Jangankan sekarang, itu juga adalah super jenius di antara banyaknya super jenius pada zaman kuno 10.000 tahun yang lalu. Meskipun yang memegang pedang di sebelahnya juga bagus, tapi dibandingkan dengan gadis muda ini, harus diakui bahwa itu jauh lebih rendah. Toh yang pegang pedang hanya memahami jiwa pedang. Senior, ini tidak adil. Pada saat ini, Julian Luo tiba-tiba berkata, kenapa dia? Dia tidak ingin mendapatkan warisan pendekar suci Liu Yun, dia hanya takut orang tua misterius berjubah Tao akan memberikan semua benda milik pendekar suci Liu Yun kepada Irene An. Jika itu masalahnya, maka perjalanannya akan sia-sia. Berdasarkan hubungannya dengan Irene An saat ini, pihak lain tidak akan pernah memberinya gambar alam semesta adil. Orang tua berjubah Tao tertawa kecil dan berkata, baiklah, aku memberimu kesempatan, selama kamu mengalahkan gadis muda ini, aku akan membiarkan kamu mewarisi ortodoksi pendekar suci Liu Yun, bagaimana? Setelah berbicara, orang tua berjubah Tao melirik klan iblis dan klan siluman di belakang Julian Luo, dan berkata, hal yang sama berlaku untuk kalian. Kalahkan gadis ini, kalian semua memiliki kesempatan. Mulut Julian Luo berkedut, wajahnya seburuk bagaikan dia makan seekor lalat. Oliver Mo dan pria beralis tebal juga berekspresi masam. Orang tua berjubah Tao memandang Irene An, wajahnya penuh keramahan, dan berkata, baiklah, tinggalkan mereka sendiri, aku telah menunggu selama bertahun-tahun, mari kita terima warisan, selama kamu menerima warisan, aku akan bebas. Irene An menatap langsung orang tua berjubah Tao dan berkata, apakah menurutmu aku membutuhkan warisan pendekar suci Liu Yun? Wajah orang tua berjubah Tao sedikit berubah, dan dia terdiam beberapa saat. Dia berkata, gadis, kamu memiliki banyak warisan, dan masing-masing tidak lemah.
Yang tidak mudah adalah kamu telah mengubah warisan ini menjadi seni bela diri kamu sendiri. Pokoknya, aku mengagumimu. Jika kamu melampaui pendekar suci Liu Yun 10.000 tahun yang lalu, itu benar-benar hanya masalah waktu, karena apakah itu bakat atau pemahaman, kamu pasti tidak lebih lemah dari pendekar suci Liu Yun. Tapi gadis, sekarang 10.000 tahun kemudian, meskipun aku tidak bisa keluar, tapi aku dapat merasakan bahwa dengan tipisnya energi spiritualitas di dunia ini, kamu tidak akan dapat mencapai alam suci biarpun kultivasi seumur hidup. Aku akan pergi menerobos jalan langit, kata Irene An. Orang tua berjubah Tao berkata, kamu tidak akan berhasil. Kenapa? Tanya warrior Yang. Karena mereka tidak akan pernah membiarkan orang sepertimu mencapai alam suci. Orang tua berjubah Tao berkata dengan sungguh-sungguh, kamu terlalu super jenius, tidak ada yang tidak takut dengan super jenius, jadi kamu pasti akan gagal. Ekspresi warrior yang berubah, dan berkata, apakah jalan langit dikendalikan seseorang? Wajah Irene An juga menjadi serius. Orang tua berjubah Tao berkata, ada beberapa hal yang jika kalian tahu malahan tidak baik untuk kalian. Kalian hanya perlu tahu bahwa kalian perlu menjadi lebih kuat 10 kali dari yang kalian pikirkan, 100 kali lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Jika tidak, setelah kultivasi 1000 tahun dan pada akhirnya akan berubah menjadi tumpukan debu. Karena, bagi sebagian orang, kita terlalu lemah. Senior, kamu tidak sedang menakuti kami. Warrior yang berkata, ribuan tahun yang lalu, seseorang di benua menerobos jalan langit. Siapa? Ekspresi orang tua berjubah Tao berubah. Pendiri leluhur Sekte Pedang. Warrior yang berkata, dia adalah satu-satunya orang yang telah menembus jalan langit dalam ribuan tahun. Dia tidak hanya menerobosnya, bahkan dia berjalan bolak-balik di jalan langit. Jika jalan langit begitu sesat seperti yang senior katakan, bagaimana mungkin leluhur pendiri Sekte Pedang ini bisa melewati jalan langit? Selain itu, meskipun leluhur pendiri Sekte Pedang super jenius, aku yakin prestasi Irene An di masa depan pasti tidak akan lebih rendah darinya. Di mana sekarang pendiri-pendiri Sekte Pedang? Suara orang tua berjubah Tao dipenuhi dengan semangat. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, dia pernah meninggalkan pecahan roh di dunia ini. Aku cukup beruntung untuk bertemu dengannya, tetapi pecahan roh ini tidak memiliki ingatan tentang tahun itu. Dia hanya mengingatkan aku dan menyuruhku bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Orang tua berjubah Tao mengangguk dan berkata, ternyata begitu, haha, menurutmu dia benar-benar melewati jalan langit. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya dengan suara yang dalam. Jalan langit ini benar-benar semakin misterius. Orang tua berjubah Tao menggelengkan kepalanya, memandang Irene An, dan berkata, gadis, aku tahu kamu sangat percaya diri, tapi jangan meremehkan pendekar suci Liu Yun ini. Dia bisa menjadi suci, secara alami memiliki keunikannya. Jika kamu mendapatkan warisannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kamu. Biarkan dia menerima warisan, bagaimana? Irene An menunjuk warrior yang. Warrior yang tertegun. Orang tua berjubah Tao melirik warrior yang, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, meskipun dia tidak buruk, tapi dibandingkan denganmu, dia jauh lebih buruk. Dengan kualifikasinya, pendekar suci Liu Yun mungkin memandang rendah dia, tapi jika kamu, itu tidak apa-apa. Karena jika dia tidak menyukaimu, maka mungkin tidak akan ada orang yang dia suka di dunia ini. Dihina. Warrior yang mengangkat bahu dan tidak membantah, bagaimanapun,
dia tidak tertarik dengan warisan pendekar suci Liu Yun. Jika lawannya adalah pendekar suci ilmu pedang, dia pasti akan tertarik, tapi sayangnya lawannya tidak. Dia sangat kuat, kata Irene An dengan serius. Tidak kuat, dia masih terlalu lemah dibandingkan denganmu. Orang tua berjubah Tao sama sekali tidak mempedulikan perasaan warrior yang terus menghina warrior yang lalu mengagungkan Irene An dengan keras. Apalagi yang ingin dikatakan Irene An. Pada saat ini, warrior yang berkata, "Jangan rekomendasikan aku lagi, kalau tidak, aku tidak tahu masih harus dihina orang hingga seburuk apa." Orang tua ini benar, ini adalah pendekar suci Liu Yun dan ortodoksi pasti membantumu. Karena itu berguna, mengapa menolak? Sedangkan aku, tidakkah kamu tahu bahwa aku kultivasi murni di ilmu pedang, ortodoksi lain bagiku tidak terlalu membantu. Orang tua berjubah Tao memandang warrior yang dengan kagum, bocah ini menarik. Irene An terdiam beberapa saat, lalu bertanya, di mana gambar alam semesta? Gambar alam semesta. Orang tua berjubah Tao melirik Irene An dengan ekspresi heran, dan berkata, untuk apa mencari gambar alam semesta? Karena aku membutuhkannya. Warrior yang berkata, senior, gambar alam semesta sedikit bermanfaat bagi junior, aku tidak tahu apakah senior. Orang tua berjubah Tao melambaikan tangannya, suaranya sedikit dingin, dan berkata, bocah, mengingat sikapmu yang tahu diri sebelumnya, aku menyarankan kamu jangan sampai mengincar gambar alam semesta. Ada beberapa harta karun lain di Istana Awan. Pergi ambil beberapa harta karun lain dan pergilah. Kenapa? Warrior yang bingung. Karena kamu akan mati. Orang tua berjubah Tao berkata dengan marah, tahukah kamu apa itu gambar alam semesta? Itu adalah senjata Dao alam, senjata Dao alam dengan roh senjata. Tahukah kamu betapa hebatnya roh dari senjata Dao alam itu? Itu setara dengan Master Alam Kaisar. Jika kamu mengincarnya, apakah kamu ingin mati? Setara Master Alam Kaisar. Warrior yang berkata dengan heran, orang tua, jangan menipu aku, senjata Dao alam, apakah abnormal seperti itu? Setelah berbicara, warrior yang menunjuk Julian Luo di kejauhan dan berkata, tangannya ada pedang Raja Manusia di daftar peringkat senjata Dao alam. Kenapa menurutku pedang itu tidak ada yang aneh? Bodoh. Orang tua berjubah Tao mencibir, dan berkata, roh senjata pedang Raja Manusia hanyalah tidur nyenyak. Ketika dia bangun, kamu lihat saja dia abnormal tidak, dan tombak di tangan gadis ini, roh senjata mereka hanya tertidur. Ketika mereka bangun, roh senjata dan tubuh menyatu dengan sempurna, kamu akan tahu betapa mengerikan senjata Dao alam. Setelah warrior yang menggerakkan pergelangan tangan, sarung pedang kuno muncul di tangannya dan berkata, sarung pedang kuno aku juga memiliki roh pedang, mengapa dia tidak kuat? Mulut orang tua berjubah Tao berkedut, dan berkata, dari mana aku tahu? Apakah kamu pikir aku dewa? Sarung pedang kunomu bukan senjata Dao alam. Tidak adil, senjata dewa pendekar adalah senjata Dao alam. Senjata Raja Manusia juga adalah senjata Dao alam, tapi senjataku tidak. Warrior yang meringkuk dan melirik sarung pedang kuno dengan sedikit ketidakpuasan, sarung pedang kuno ini membuatnya malu. Sudut mulut orang tua berjubah Tao berkedut, dan dia berkata dengan marah, dasar bodoh, biarpun sarung pedang kuno kamu bukan senjata Dao alam, tapi tidak lebih lemah dari senjata Dao alam. Senior, apakah kamu tahu tentang sarung pedang kuno ini? Tanya warrior yang cepat. Karena, orang tua berjubah Tao hanya ingin mengatakan sesuatu, suara dengungan pedang datang dari sarung pedang kuno warrior yang, orang tua berjubah Tao melirik sarung pedang kuno,
lalu diam. Warrior yang marah, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang tahu sarung pedang kuno. Tepat ketika pihak lain ingin memberitahu asal-usul sarung pedang kuno ini keluar lagi untuk membuat masalah, bajingan. Oke, jangan omong kosong, ikuti aku ke istana pendekar suci Liu Yun. Bocah, ini demi gadis ini. Jika kamu pergi ke sana, bersikap patuh. Orang tua berjubah Tao melambaikan tangan kanannya, Irenean dan warrior yang langsung menghilang. Bersambung.